Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengupload hasil HTML dari Articulate Storyline 3 menjadi sebuah link yang kita hostingkan secara gratis di GitHub ya. Nah, kita ke artikel storyline-nya dulu. Biasanya ketika kita ingin mendapatkan HTML5, maka kita akan publish ya. Kita publish seperti ini. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan ya, misalnya judulnya apa. Nah, di sini ada versi web, versi Articulate Online, LMS, CD, dan Word. Masing-masing punya fungsi yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kali ini kita akan coba pakai yang berbasis web ya, seperti ini. Silakan tidak usah dirubah-rubah ya. Untuk foldernya nanti ada di user dokumen My Articulate Project ya. Seperti ini saja, karena ini adalah percobaan, maka langsung kita publish teman-teman ya. Kita tunggu sebentar, biasanya lama atau tidaknya kita mempublish dari Articulate Storyline itu bergantung kepada banyak atau tidaknya aset yang kita masukkan dalam Articulate Storyline-nya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini tinggal sedikit lagi. Oke, publish dari Articulate Storyline kita sudah selesai. Pada tahapan ini kita close saja ya, kemudian kita cari tadi ya lokasinya, yaitu di dokumen tadi, kemudian My Articulate Project ya, tentang tutorial AS3 ini. Kita lihat isi di dalamnya apa saja, ada HTML5, mobile, story content, dan yang lain-lain ini ya. Nah, ini adalah eh, aset-aset dari HTML5-nya. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita mempublish artikel storyline berbasis webnya itu, kita masuk ke GitHub ya. Jadi silakan teman-teman ketikkan saja github.com, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan awalnya itu seperti ini. Kalau teman-teman belum punya akun, silakan sign up dulu ya. Silakan buat akun dulu menggunakan akun Gmail saja. Silakan ikuti langkah-langkahnya dengan seperti biasalah, seperti kita membuat akun. Kebetulan saya sudah punya akun sehingga kita tinggal sign in saja. Kemudian kita sign in ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah dashboard dari GitHub milik saya ya. Jadi sudah beberapa kali saya mengupload atau mencoba menggunakan GitHub ini ya. Langkahnya cukup simple ya teman-teman ya. Kita tinggal pilih di bagian sebelah sini nih, di bagian create new ini. Silakan di create new, kemudian pilih new repository ya. Silakan klik new repository. Maka akan muncul tampilan awal untuk membuat nama repositorinya. Nah, ini karena di sini nama akun saya ya, owner dari GitHub yang saya buat. Di sini teman-teman bisa tuliskan ya. Misal tutorial AS3 ya, ini saya buatnya tutorial AS3, available sudah benar. Kemudian deskripsinya silahkan teman-teman bisa tulis ataupun tidak, ini opsional ya. Saya coba tidak tulis dan kita pilih yang public karena akan dibuka oleh banyak orang. Kemudian di bagian sini kita checklist ya, di checklist jangan lupa. Setelah itu tinggal kita create repositorinya. Kalau sudah diklik, dia akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Ada kode, isu, dan lain-lain ini ya. Terakhir adalah setting. Yang perlu kita pahami adalah di bagian kodenya saja ya, tidak usah yang lain dulu. Kode, kemudian di sini ada add file ya. Add file ini kita klik. Nah, ada create new file dan upload file. Jadi kita pilih yang bagian upload file saja. Oke, sudah seperti ini ya bentuknya ya.
Kemudian kalau sudah seperti ini kita tinggal drag file HTML-nya ke sini. Kita drag saja, jangan choose your file ya, lebih enak di drag. Kita cari tadi yang sudah kita siapkan ini ya, HTML5-nya saya ambil semua. Kemudian kita drag, tarik ke sini. Oke, ada 73 file. Nah, teman-teman di GitHub ini tidak boleh lebih dari 100 file ya. Nah, bagaimana jika lebih dari 100 file? Nanti akan saya masukkan di kolom deskripsi tutorial lainnya jika aset teman-teman lebih dari 100 file ya, seperti itu. Silahkan dicoba nanti. Tapi kalau misalnya filenya masih di bawah 73, teman-teman bisa nanti gunakan ini. Semisal nanti teman-teman totalnya lebih dari 100 tapi masih dalam satu folder, misal seperti ini, mobile ini ya, mobile ini kan seperti ini, banyak nih tapi nggak nyampe 100. Nah, teman-teman bisa langsung pilih satu-satu gitu ya, drag and drop ke sini gitu ya, per folder gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya dalam satu folder itu lebih dari 100, baru kita gunakan cara lain yang saya nanti akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sembari kita tunggu, ini cukup lama karena memang filenya lumayan banyak ya, 73 file, dan saya tadi tidak ambil satu-satu ya, tidak ambil satu-satu seperti itu, langsung saya ambil semua agar lebih lebih simpel. Nah, ini sudah hampir selesai. Sudah selesai uploadannya. Di sini teman-teman silakan scroll ke bawah ya. Nah, di scroll ke bawah sampai paling bawah, teman-teman tetap biarkan pilih commit directly ini ya. Kemudian pilih commit change untuk memasukkan aset-aset ini ke GitHub-nya. Kita commit change, tunggu sebentar, proses filenya sedang berlangsung. Kita tunggu, karena ada 73 tadi ya, jadi kita tunggu saja. Sebenarnya pembuatan atau mengonlinekan ya, atau memasukkan HTML5 ke hosting GitHub ini cukup mudah teman-teman, hanya seperti ini saja nih, sudah jadi nih. Ini folder-foldernya dan juga ini filenya sesuai persis dengan yang ada di HTML5 yang kita miliki. Hanya perbedaannya di sini ada readme-nya ya untuk membacanya. Kalau sudah seperti ini sebenarnya teman-teman sudah dikatakan 95% selesai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tadi berada di kode ya, di kode ini untuk melihat kode-kodenya. Kita masuk ke menu setting sekarang ya. Setting dulu untuk menemukan link yang kita akan bisa bagikan. Di bagian setting ini silakan pilih page ya. Nah, bagian pilih page, kemudian di bagian build and development bagian branch ini masih none, jadi kita harus ubah menjadi main ya. Dari none kita ubah menjadi main. Pilihan data ininya biarkan root ya, pilih root. Kemudian save. Seperti itu, di save. Maka nanti akan otomatis dia ada di sini di GitHub page-nya ini akan muncul link yang akan bisa kita gunakan. Link ini biasanya tidak langsung muncul ya, ditunggu 1 menit atau 2 menit, silakan di refresh terus sampai akhirnya muncul link seperti ini. Nah, kalau misalnya linknya sudah muncul seperti ini artinya GitHub kita sudah hampir selesai ya, kita klik. Nah, ternyata hasil dari GitHub kita ini seperti ini ya teman-teman ya, masih tidak tampil ya, dia hanya tampil namanya. Kalau teman-teman mengalami kondisi seperti ini terjadi karena biasanya ada file yang tidak terbaca di dalam codingan kita ini. Kenapa? Karena di sini tidak ada file index ya yang kita miliki. Sedangkan ketika kita mempublish articulate storyline itu biasanya memang indeksnya tidak muncul. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Coba kita kembali ke HTML kita tadi itu seperti ini ya langkah-langkahnya.
Silakan teman-teman copy yang bagian story ini, silakan di Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini di-rename saja ya, di-rename, tulis index begitu ya, kemudian enter. Nah, yang indeks ini kemudian kita lakukan hal yang sama ya, kita upload di bagian kode dari hosting yang mau kita publish tadi ya. Silakan teman-teman ambil file indeksnya, kemudian di-upload di sini. Nah, ini cepat karena memang cuma satu file index. Seperti halnya tadi kita commit change ya. Silakan di commit change. Kalau sudah selesai, ini berarti sudah selesai nih teman-teman ya. Nah, kita setting ya, kembali ke setting. Coba kita cek ya, apakah dia berfungsi atau tidak. Saya refresh dulu deh ya. Mudah-mudahan langsung berfungsi. Apabila masih tidak berfungsi lagi juga, berarti kita harus masuk ke dalam website yang lain, website tambahan ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke Vercel.com ya. Silakan masuk ke Vercel.com dan daftarkan akunnya sama seperti daftar akun di GitHub ya, nggak susah seperti di Google juga. Silakan teman-teman nanti bisa masukkan ya atau membuka Vercel.com ini. Vercel.com ini memang sudah tertaut dengan GitHub ya, jadi kita tinggal klik di bagian sini nih, add new ya, kemudian add new project. Silakan, saya sudah membuat banyak project ini menggunakan Vercel dari GitHub yang saya punya. Kita pilih add project. Oke, nanti add project-nya itu akan menampilkan seperti ini. Import Git repository dari hasil-hasil yang ada di dalam GitHub yang kita miliki. Nah, nama GitHub-nya kita tadi adalah tutorial ya, tutorial AS3. Tutorial, saya salah ketik malahan. Tutorial AS3 ini kita impor teman-teman ke Vercel. Silahkan diklik impor, bagian project name-nya nggak usah dirubah lah ya, langsung kita deploy saja. Oke, kita tunggu hasil dari deploy-nya, biasanya nggak lama sih ya teman-teman. Ya 5 detik, beberapa detik gitu ya. Oke, ini sudah komplit selesai. Congratulations nih, sudah selesai teman-teman ya. Nah, sudah selesai. Ini adalah hasil AS3 kita tadi yang tidak berfungsi, sekarang sudah mulai bisa berfungsi. Coba kita cek, kita klik. Oke, nah ini sudah jadi teman-teman ya. Ini adalah AS3 kita yang sudah kita sudah kita buat dan kita masukkan GitHub, tapi karena terkendala tadi tidak terbaca, maka kita bisa gunakan aplikasi tambahan yaitu website tambahan Vercel. Jadi tidak ada yang tidak berhasil gitu ya teman-teman ya. Selalu ada solusinya. Nah, ini sudah jadi teman-teman sesuai dengan MPI yang saya buat. Jadi teman-teman tinggal ambil ini, link ini untuk bisa disebarkan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi teman-teman jika mengalami kendala-kendala tertentu seperti yang saya alami barusan. Mudah-mudahan bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.